Saudara, kita lanjutkan Kompas Pagi bersama saya Rahma Piliang. Ratusan pelayat ikut mengantar pemakaman Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta di tempat pemakaman umum Situ Gede, Kota Bogor, Kamis malam. Istri korban meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku utama. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta langsung dibawa ke pemakaman umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kamis malam. Ratusan pelayat yang sebagian besar rekan korban nampak ikut mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Kepada wartawan, istri korban meminta kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Diusut sampai tuntas sih, cepet nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya, karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Sebelumnya, saudara, polisi telah menangkap 4 pelaku penculikan Muhammad Ilham Pradipta. Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya menyebut 3 pelaku ditangkap di wilayah Jakarta, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap saat tiba di bandara di Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari Kompas.id, Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi menyatakan keempat pelaku penculikan adalah AT, RS, RAH, dan RW. Dari 4 pelaku itu, 3 diantaranya ditangkap di wilayah Jakarta, sementara RW ditangkap saat tiba di bandara di Nusa Tenggara Timur saat mencoba melarikan diri setelah menculik korban. AKBP Resa Fiardi menambahkan, sampai saat ini kami masih mendalami kasus ini dan memburu pelaku lain. Kamis pagi, warga Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria dalam kondisi mulut terlakban dan kaki terikat. Petugas Polsek Serang Baru yang langsung melakukan olah TKP mendapati korban juga mengalami luka memar. Belakangan diketahui korban merupakan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang Bank BUMN yang sehari sebelumnya sempat diculik oleh 4 orang saat di parkiran toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV tampak kawanan penculik ini sengaja memarkir mobil minibus putih mereka di dekat mobil korban. Secara paksa, Ilham lalu dibawa masuk ke dalam mobil yang segera meninggalkan area parkir. Kami kutip dari Kompas.com, Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabesi menyebut telah menangkap keempat pelaku. 3 orang ditangkap di Jakarta, 1 pelaku lainnya ditangkap saat hendak kabur ke Nusa Tenggara Timur. Polisi menyebut masih ada pelaku lain yang dikejar. Pihak keluarga yang mendapatkan kabar penemuan jenazah langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak menyangka jika korban tewas dibunuh lantaran kepribadian korban dikenal baik oleh rekan-rekannya. Ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya dengan yang setimpal. Pihak keluarga berharap seluruh pelaku yang terlibat segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Masyarakat dan aktivis mengawal tuntutan masyarakat untuk pemakzulan Bupati Pati, termasuk isu pengembosan melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Beredarnya foto salah satu koordinator aksi demo besar di Pati 13 Agustus lalu bersama Bupati Pati Sudewo ditanggapi aktivis perempuan Pati Mulyani. Ia mengaku tak masalah dengan foto yang beredar, sementara untuk tuntutan masyarakat harus tetap berjalan. Aktivis juga akan menggelar demo di KPK terkait kasus yang menjerat Bupati Sudewo. Ini memang sangat kita sayangkan, tapi nggak apa-apa, itu hak kebebasan beliau untuk berpihak kemanapun. Gitu. Tetap terus menuntut beliau untuk mundur ya, Mbak? Tetap, karena itu permintaan masyarakat gitu loh. Kita sekarang sudah nggak aliansi ya Mas, kita sudah masyarakat Pati bersatu, jadi semua masyarakat kita tidak ada golongan tertentu, semua masyarakat Pati. Kami akan tanggal 2 dan 3 September akan melakukan aksi di KPK Jakarta. Menanggapi soal desakan mundurnya kepala daerah asal partainya, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo telah mewanti-wanti kepala daerah menjaga perilaku dan harus menyerap aspirasi warganya. Kalau mengenai masalah perilaku dan lain-lain, kepala daerah yang dari Gerindra memang sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo dalam kesempatan dan terakhir kira-kira 2 minggu yang lalu, agar semua kepala daerah yang dari Gerindra menjaga perilaku, menjaga sopan santun, dan harus selalu dekat kepada masyarakat serta selalu menyerap aspirasi dari masyarakat. Sorotan lainnya, Saudara, pajak bumi dan bangunan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan naik hingga 800%. DPRD Kota Parepare meminta Pemkot mengkaji ulang kebijakan tersebut karena sangat memberatkan warganya. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Yusuf Lapana mengungkap berdasarkan laporan warga, pajak bumi dan bangunan telah meningkat mencapai 800%. Sejumlah warga pun sudah melakukan pembayaran. Namun karena sangat memberatkan, DPRD pun meminta Pemkot mengkaji kembali kebijakan itu. Menanggapi itu, Pemkot menyebut kebijakan kenaikan pajak bakal ditunda sambil menunggu konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan karena BPK lah yang memberikan rekomendasi kepada Pemkot Parepare untuk menaikkan pajak. Sekarang ini, karena ini kan baru ada yang sampai 4 juta, dari 400 sampai 4 juta. Ada yang dari 77.000 itu naik sampai 400 dan 500.000. Itu jadi, ini ada yang sama itu ya. Jadi kalau kami ditemukan di lapangan itu persentase naiknya itu persen itu ada yang sampai 800. Namun Pak Wali Kota Parepare memutuskan yang naik ditunda dulu sambil berkonsultasi dengan BPK RI. Karena kenaikan ini sebenarnya adalah rekomendasi dari BPK. Usai jeda di Kompas Pagi, Saudara, akan ada informasi terkait dengan Istana tanggapi soal penggantian Wamenakar. Menteri Sekretaris Negara sebut tunggu proses hukum Noel. Ada juga informasi lainnya, Saudara, diduga berasal dari nyala lampu minyak 19 rumah yang dihuni. 24 kepala keluarga di kawasan padat penduduk Gogagoman, Kota Mobagu Barat, Sulawesi Utara ludes terbakar.